Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya menjadi tukang batu hari ini. Tukang bangunan, saya mendirikan rumah dengan alat ini, cengkrong, maka atau cetok. Saya bisa dengan semen diaduk dengan pasir. Dan kalau membangun rumah, pondasinya akan senang tukang-tukang batu, tukang bangunan. Kalau pondasinya batu keras, karena resiko akan robohnya rumah itu menjadi kecil. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang bagaimana orang mendirikan bangunan. Yesus mengatakan, banyak orang akan bicara tentang Tuhan, Tuhan, kita sudah bersama, aku sudah pernah makan bersama dengan engkau, pernah ngobrol dan seterusnya. Tetapi Yesus mengatakan, bukan orang-orang yang berteriak Tuhan, Tuhan adalah orang yang mendapatkan keselamatan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, itu yang akan selamat. Tidak hanya teriak-teriak, hanya omong kosong, hanya di mulut, tetapi dalam tindakan melaksanakan kehendakmu. Orang yang mendengarkan sabdaku dan melaksanakannya sama seperti membangun rumah yang di atas batu padas, maka rumah itu akan kokoh sekali. Rumah itu ketika terjadi badai akan semuanya menjadi kuat, tahan goncangan, karena dibangun semua di atas batu padas, dibangun semua di atas pondasi yang kokoh. Tetapi kalau kita hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melaksanakannya, kita sama seperti membangun rumah di atas pasir yang kemudian ada badai sedikit, angin kencang, rumahnya sudah roboh dan hebat kerusakannya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah rumah yang kena gempa dan kemudian runtuh. Itulah rumah yang kena badai yang kemudian runtuh. Kita mendengar keprihatinan di Cianjur. Walaupun rumahnya kokoh, tetapi ternyata tidak semua tahan gempa. Maka ketika terjadi gempa ini, baru viral sekarang, maka semuanya menjadi roboh rumah itu. Banyak tanah longsor, banyak rumah-rumah yang dibangun di tebing jurang untuk melihat keindahan atau view alamnya. Tetapi karena gempa longsor, ada kafe, ada rumah-rumah makan, ada tempat-tempat di mana sering kongko yang menjual tentang pemandangan, tetapi ternyata juga runtuh. Bahkan ada yang satu mobil rombongan keruntuhan tebing itu, dan kemudian semuanya habis. Kita menangis, Indonesia menangis dengan segala seluruh dari bencana ini, karena korban jiwa yang meninggal melebihi 300 orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya rasa Yesus mengingatkan kita, bahkan rumah yang kokoh saja, ketika dan dibangun di atas padas, di atas batu yang kuat, ketika terjadi gempa goncangan yang hebat dan dekat sekali sumber goncangannya, dia bisa hancur, luluh, bahkan membuat orang yang punya rumah itu meninggal. Maka orang-orang yang kadang-kadang melaksanakan kehendak Tuhan dan juga akhirnya mendengarkan dan melaksanakan itu, kadang juga ditimpa mara bahaya, ditimpa segala macam kesulitan tanpa dia minta, dan kadang-kadang membutuhkan pergulatan iman, membutuhkan kedalaman iman untuk tetap setia di dalam segala kesulitan itu. Saya pernah menceritakan, akan saya ceritakan lagi. Seorang bapak kepala sekolah yang tinggal di daerah Wonogiri, yaitu jalan dari Wonogiri, Baturetno
ke arah Tirtomoyo, itu dari daerah mana itu, Batuwarno, dari daerah Batuwarno. Dan kemudian bapak itu satu keluarga tertarik untuk dipermandikan. Dan setelah dipermandikan, ternyata tidak lama istrinya meninggal, anaknya meninggal. Kemudian ada anaknya lagi menjadi lumpuh, sakit tiba-tiba. Kemudian bapak itu sering ditempati rumahnya untuk misa, karena umat di situ jauh-jauh, maka disebut stasi diaspora dari Batuwarno. Kemudian akhirnya saya sering ikut pemimpin misa di rumahnya. Setiap kali misa, anaknya yang lumpuh didorong dengan kursi roda. Bisa tersenyum seorang cewek, bisa diajak bicara, tetapi omongannya tidak jelas, tetapi menunjukkan kegembiraan. Bapak itu juga menunjukkan kebahagiaan kalau anaknya bisa senang diajak ngobrol dengan orang-orang lain yang sudah lumpuh tangan dan kakinya itu. Tadinya padahal sehat. Lalu tetangga-tetangga kadang mengatakan, itu akibatnya karena kamu dibaptis. Kemudian di luar dugaan, bapak tadi, kepala sekolah tadi ngobrol dengan saya. Romo, kalau saya tidak bersama Tuhan, saya pasti sudah putus asa. Kalau saya tidak beriman kepada Tuhan yang memberi harapan, yang memberikan penghiburan, yang selalu menguatkan saya, yang membuat saya bahagia, kalau anak saya ini juga bahagia, itu saya pasti tidak kuat dengan cobaan ini, yaitu cobaan dalam keluarga. Tetapi puji Tuhan, karena saya justru dikuatkan oleh Tuhan, maka iman saya semakin kuat. Saya geleng-geleng kepala akan iman dari bapak kepala sekolah ini. Bagaimana dia tadinya sehat-sehat semua. Kalau mau dirunut dengan kronologis, ketika kemudian masuk ke dalam gereja untuk dipermandikan, dia kemudian terkena banyak musibah. Seperti Nabi Ayub. Kemudian walaupun kena musibah, dia tetap setia. Justru karena saya mengenal Tuhan, maka saya bisa setia. Karena Tuhan yang Maha Kasih yang menguatkan saya di dalam kesulitan itu. Itu contoh orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Yang hidupnya dibangun di atas batu padas. Yang ketika terjadi goncangan banyak, ketika terjadi balapetaka, ketika terjadi tsunami dalam kehidupannya, dia masih bisa tetap bertahan karena imannya dibangun di atas batu padas. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.